FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini, kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. 105,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat siang. Kali ini barengan aku Eni di MLC Musik Live Chat. Nah, jadi untuk MLC kali ini ya spesial, kita di relay juga bareng RRI Denpasar dan juga RRI Mataram. Nah, jadi teman Pro 2 yang pasti siang hari ini aku nggak sendiri. Sudah ditemani sama yang ganteng-ganteng, sama yang bening-bening. Nah, jadi buat kamu yang penasaran seperti apa sih bintang tamu aku siang hari ini, join langsung ya di YouTube RRI Singaraja Official. Atau kamu juga bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Nah, nanti kamu kalau mau tanya-tanya juga bisa banget ya. Bisa DM di akun media sosial kita. Ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Aku sapa dulu bintang tamu kita siang hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, Dwi apa kabar siang hari ini? Astungkar selalu baik. Baik, semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Siang hari ini kita bakal bincang-bincang ini terkait perjalanannya Dwi sebagai seorang penyanyi. Iya. Dan juga seorang mahasiswa. Iya. Semester akhir ya. Iya, semester akhir. Pejuang semester akhir. Oh, pejuang semester akhir. Oke, nggak usah tegang ya. Jadi siang hari ini yang pasti teman Pro 2 juga pengen tanya-tanya langsung gitu ya sama Dwi. Bisa banget nanti WhatsApp kita di 0811 3991054. Oke, kalau boleh tahu nih Dwi, nyanyi hobi kamu?
Gimana? 1, 2, 3. Kenapa dijawab sama senyum? Berarti bukan hobi? Kalau hobi emang sangat hobi sih Sangat sebenarnya. hobi, Dari oke. kecil. Terus? Dan mungkin kalau terjun ke dunia musisi ya, itu sih sebenarnya tidak sengaja ya. Oh, tidak sengaja. Karena kan ikut-ikut lomba gitu. Berarti awalnya iseng-iseng gitu. Ya, awalnya iseng-iseng ikut, tapi kok keenakan enak gitu. Karena keenakannya, udah lanjut aja dah itu. Oke, berarti awal memang kamu punya hobi dari kecil, mungkin punya cita-cita jadi seorang penyanyi. Ada nggak? Pernah nggak terbesit gitu cita-cita ingin jadi penyanyi gitu? Kalau dulu sih nggak ada sih. Nggak ada. Terus awal mula kamu tertarik ikut lomba-lomba nyanyi itu dari mana? Lihat di TV-TV gitu. Kamu nonton di TV ya, gitu. di YouTube itu, kok kayaknya keren deh kalau bisa masuk di YouTube gitu Itu kamu mulai suka gitu dengan dunia nyanyi itu dari tahun berapa? Kalau nyanyi sih dari kecil ya. Dari kecil udah suka. Oke, tapi kamu ikut lomba-lomba itu dari kapan? Dari kelas berapa tuh ya? Pertama dari kelas 11 SMA sih. Kelas 11 SMA, berarti kelas 2. Ya, kelas 2 SMA. Oke. Nah, jadi yang menurut kamu yang menantang kamu untuk ikut lomba itu siapa? Atau mungkin kamu terinspirasi gitu dari penyanyi siapa gitu? Atau memang niat awal karena tadi kamu bilang karena iseng-iseng nonton gitu kan di televisi, jadi kamu ada keinginan gitu. Kayaknya coba deh ikutan, kayaknya seru nih masuk TV gitu, atau masuk YouTube kayaknya keren nih, banyak dikenal orang gitu. Nah, gimana? Mungkin kalau Dwi ya kayak pengen coba aja dulu. Pengen coba-coba dulu. Pengen ngerasain gimana sih rasanya gitu. Gimana rasanya ikut lomba atau gimana rasanya nyanyi di banyak orang? Ikut lomba sih pertamanya. Ikut lomba pertamanya. Nah, jadi waktu kamu ikut lomba pertama, pasti first kan ya? Pasti. Nah, itu ikut lomba pertama, lomba lagu apa? Seingat Dwi itu lomba pertama yang diadakan di sini. Oh, di sini, ikutnya di RRI Singaraja. Oke. Oh, itu lomba lagu Bintang Pop Bali Indonesia. Oh, kamu ikut Bintang Radio awalnya? Iya. Itu tahun berapa ikutnya? 2 SMA berarti. Kelas 2 SMA. Tamat kan tahun 21. 2021 tamatnya. Iya. Berarti 2019 2020 itu ya. Oke. Nah, itu kemarin waktu ikut sampai di babak keberapa kamu ikut waktu Bintang Radionya? Pas itu kan baru nyoba penyisihan udah gugur. Baru penyisihan. Iya, udah gugur. Baru penyisihan udah gugur. Iya. Tapi itu nggak mematahkan semangat kamu kan? Enggak. Itu malah jadi pelajaran buat kamu kan ya, batu loncatan ke depannya seperti apa. Nah, setelah itu pernah ikut lomba apa lagi? Habis itu mungkin di kampus lebih banyak ikut lomba ya. Lomba nyanyi juga? Ya, tapi lebih ke pop Bali. Lebih ke pop Bali. Berarti kamu yang emang suka ke pop Bali apa pop Indonesia sih sebenarnya? Sukanya yang mana dulu? Lebih ke pop Bali sih sebenarnya. Lebih ke pop Bali. Jadi tapi kamu juga suka ikut-ikutan lomba pop Indonesia juga. Oke. Nah, setelah kamu ikut segitu banyaknya lomba, kenapa suka Bali? Kenapa suka pop Bali? Karena awalnya kan tadi kamu bilang awalnya ikut Bintang Radio. Berarti itu kan lagunya Indonesia kan? Nah, terus kenapa jadi bisa berubah aliran kamu ke Bali, ke pop Bali, gimana nih ceritanya, Dwi? Karena sebagian banyak lomba yang Dwi ikuti kan pop Bali. Oke. Nah, Dwi kan ingin lebih lah menekuni di bidang pop Bali itu. Oke. Berarti awalnya karena ketertarikan. Atau mungkin ada nggak salah satu penyanyi pop Bali yang menginspirasi Dwi sehingga kamu suka dengan lagu Bali? Ada? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Tapi yang pertama kali yang menginspirasi yang ada di pikiran kamu siapa? Yang pertama paling menginspirasi mungkin Budi Arse ya. Budi Arse. Ya. Oke. Memang dia lagunya terkenal ya, lumayan. Oke. Pas lagu yang pertama yang judulnya Rindu itu mungkin apakah judul lagu itu ada kenangan tersendiri sama Dwi? Nggak ada sih. Nggak ada. Okay. Jujur ya. Atau bilangnya nggak ada tapi di dalam yes gitu.
Nggak ada. Oke, nah jadi mungkin karena kan seperti yang kita ketahui banyak orang mungkin ya. Jadi menyanyi itu terinspirasi biasanya dari penyanyi siapa gitu. Nah, jadi kalau Dwi sendiri sudah mengakui terinspirasi dari Budi Arse sehingga kamu menggeluti dunia di bidang pop Bali ya. Jadi menyanyi di bidang pop Bali. Nah, menurut kalau Dwi sendiri, Dwi udah pernah ikut lomba pop Indonesia, pop Bali juga udah pernah. Menurut kamu lebih menantang yang mana? Lebih menantang pop Bali sih sebenarnya. Pop Bali kenapa? Karena kan Kasih satu alasan aja deh. Bali itu kan terkenal dengan khas cengkoknya. Oh, oke. Yang mungkin susah ditiru oleh orang lain gitu. Gitu. Mungkin itu yang paling jadi alasan besar sih. Alasan besar. Atau mungkin dari segi liriknya kamu lebih gampang mungkin ngapalin lagu Bali sama lagu Indonesia atau gimana? Enggak, dari segi lirik sama aja? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja, cuman bedanya di cengkok aja kalau menurut Dwi sendiri. Jadi itu yang membuat kamu lebih tertarik ke lagu pop Bali. Oke. Nah, jadi selama kamu mengikuti lomba lagu pop Bali sudah pernah dapat juara berapa aja? Kalau pas di kampus 2 kali juara 1. Juara 1 itu lombanya tingkat apa? Tingkat pas sore ulang tahun fakultasnya. Oh, ulang tahun fakultas. Oke. Itu 2 kali, habis itu Dies ulang tahun kampusnya. Pas pertama dapat juara 2, habis itu tahun depannya dapat juara 1. Dapat juara 1 juga. Terus terakhir kamu ikut lomba? Terakhir dapat ikut di RRI juga. Bintang Pop Bali Bintang ya. Pop Bali. Oke, dapat juara berapa? Ya, setengah dapat harapan 1. Harapan 1. Nggak apa-apa. Berarti tahun depan kamu masih bisa ikut lagi. Tahun ini maksudnya, bukan tahun depan. Karena kan kemarin tahun 2024 ikut. Ikut. Dapat harapan 1 kan ya. Nah, jadi semoga di tahun 2025 ini mau ikut lagi? Langsung ada pasti. Pasti ikut. Oke, semoga dapat juara, semoga meningkat. Iya, oke. Nah, Dwi menyanyinya itu belajarnya gimana, Dwi? Otodidak atau mungkin kamu kursus vokal atau mungkin datangin guru vokal atau gimana? Kalau Dwi sih belajarnya otodidak ya. Otodidak. Nyanyi di kamar mandi dulu. Oke, terus mungkin habis itu mumpung punya gitar kan nongkrong-nongkrong sama teman gitu, nyanyi lah, gitu, senang-senang. Oke, itu berarti nggak ada les khusus kamu untuk vokal? Nggak ada, cuman udah nyanyi di kamar mandi aja. Oke. Mengalir seperti air. Ngalir seperti air, luar biasa. Nah, harapan kamu ke depannya? Mungkin harapan Dwi semakin bisa membuat karya-karya yang baru ya, yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oke. Nah, kamu kan baru ada 1 single. Oke. Nah, jadi sebelum nanti kita membahas tentang singlenya kamu, oke, di skip dulu ya. Oke, karena nanti Dwi juga bakal nyanyi kan, nyanyi. Nah, jadi mungkin buat teman Pro 2 yang penasaran gimana sih ciri khas suara jadi dari Dwi gitu yang nanti akan menyanyikan single terbarunya. Kalau boleh tahu sedikit dulu bocorannya, jangan dibanyak-banyakin gitu. Oke. Itu singlenya kamu kemarin launching di bulan apa? Di tahun ini kah? Apa tahun kemarin? Tahun kemarin. 2024. Ya, 2024 bulan berapa? Masih ingat? Pertengahan kalau nggak salah ya. Pertengahan tahun ya. September kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah September itu launchingnya. Oke. Berarti teman Pro 2 nanti kalau sudah tahu apa sih lagunya Dwi, jadi mungkin nanti bisa kepo di YouTube ya. Jadi biar tahu. Nah, kalau yang penasaran seperti apa sih Dwi nyanyi, kamu juga bisa tongkrongin YouTube RRI Singaraja Official. Atau kamu juga pengen nanya-nanya bisa banget teman Pro 2, silakan di 0811 399 1054 atau DM di Instagram juga bisa, di TikTok juga bisa ya di RRI_Singaraja. Facebook kita RRI Singaraja, atau kamu bisa live chat langsung di YouTube RRI Singaraja Official atau live chat di RRI Digital. Dan jangan lupa MLC Musik Live Chat juga disiarin bareng RRI Denpasar dan juga RRI Mataram. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me.
churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah yaudahlah, baca komik aja. Nah gitu dong. Pro 2 105,4 FM. Kita masih di musik live chat untuk pagi hari ini nih. Jadi musik live chat masih ya disiarin di RRI Singaraja, RRI Denpasar dan juga RRI Mataram. Oke, dan aku masih bincang-bincang bareng Dwi Nugraha. Jadi siang hari ini jadi tadi kita juga sudah sempat spill sedikit ya mengenai single terbarunya kamu yang baru beberapa bulan launching. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu judulnya apa tuh, Dwi? Judul lagunya yaitu Muda Kini Sakit nih. Muda Kini Sakit nih. Kalau di bahasa Indonesia kan, kenapa sakitnya begini gitu. Oke. Nah, jadi kalau boleh tahu, lagu ini yang ciptain kamu sendiri atau orang lain atau gimana? Ada yang nyiptain. Oh, ada yang nyiptain. Terus terinspirasi dari mana lirik lagu ini? Dari pribadinya kamu mungkin atau memang murni diciptain sama orang? Murni ciptaannya. Murni ciptaannya. Nah, sedikit nih kasih bocoran dulu sebelum nanti kamu bakal nyanyi lagu ini Ngude Kini Sakit nih. Oke. Nah, kalau boleh tahu lagu ini bercerita tentang apa, Dwi? Lagu ini sebenarnya bercerita tentang pengkhianatan ya. Oke. Kalau bisa dibilang selingkuh. Oh, maksudnya diselingkuhin. Oke, satu cowok, cowoknya udah apa tuh namanya bersikeras untuk mempertahankan hubungan, namun si cewek
tetap memilih yang lain yang lebih bagus dari dia. Oke, berarti ini yang selingkuh ceritanya yang cewek. Iya. Oke, jadi dalam sebuah hubungan yang cewek selingkuh, tapi dimaafin sama yang cowok, ingin bertahan, tapi yang cewek enggan. Oke, tetap memilih selingkuhannya gitu. Oke. Nah, kalau memang sih kalau lagu yang ada selingkuh-selingkuhnya tuh kayaknya emang cepat banget booming ya. Karena lagi tren banget kayaknya, enggak sih? Jadi selama tahun 2024 kasus-kasus begitu memang lagi booming, iya enggak sih? Oke. Nah, jadi kalau boleh tahu ini lagunya sebenarnya pengalaman pribadi kamu enggak sih? Enggak sih. Enggak. Oh enggak. Dwi enggak pernah ngalamin diselingkuhi? Kalau diselingkuhi sih pernah. Pernah. Oke. Tapi itu kan udah lama. Udah lama. Oke, berarti sedikit banyaknya ini masuk juga ke cerita masa lalu kamu, bisa dikatakan begitu. Bisa ya. Oke. Nah, jadi ini kalau boleh tahu proses pembuatan lagunya ini berapa lama, Dwi? Proses pembuatannya dari rekaman kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu. Oke, itu proses rekamannya aja. Ya, rekaman musik dan videonya. Rekaman musik dan videonya. Terus kalau proses menghayati lagunya itu gimana? Kan harus dihafalin dulu kan sebelum rekaman. Kalau itu lagunya dikirim, disuruh dipelajari 3 minggu sebelum rekaman. Oke, 3 minggu sebelum rekaman. Nah, selama proses itu ada hambatan-hambatan yang kamu alami? Astungkara, semoga semua lancar sih sebenarnya. Semuanya lancar. Oke, jadi nggak ada hambatan sama sekali ya sampai single itu launching. Berarti singlenya dulu launching baru video klipnya atau berbarengan atau gimana? Berbarengan sih. Berbarengan. Berarti begitu launching single langsung video klip juga kamu launchingin. Oke. Nah, jadi kalau teman Pola 2 penasaran seperti apa sih lagu Ngudek Ini Sakit nih? Oke, bisa ya nanti kepo-kepo di akun YouTube-nya Dwi, atau yang pengen mau lihat langsung Dwi nyanyi seperti apa entar ya. Oke, nanti kita bakalan hukum dia suruh nyanyi Ngudek Ini Sakit nih. Nah, jadi selama kamu menggeluti dunia bernyanyi, sudah pernah manggung kemana aja, Dwi? Kalau udah manggung baru kemarin ya di Desa Panji di ulang tahun BUMDes-nya. Oke, itu baru pengalaman pertama kali kamu manggung. Iya. Oke, ada hambatan nggak? Karena baru pertama kan biasanya ada kendala-kendala gitu. Mungkin hambatan pertamanya nggak dikenali sama panitia ya. Oke, ketika kamu datang, oh siapa ini gitu ya? Siapa ini kok mau masuk ke belakang panggung gitu. Terus? Berta bilang, oh saya pengisi acaranya. Iya. Dikasih. Selain itu apa lagi? Mungkin itu saja sih. Itu aja, nggak ada rasa deg-degan atau gimana gitu ketika kamu pengen ngibur penonton? Deg-degan sih nggak ada, tapi kaget ada. Kaget, kenapa kaget? Karena perkiraan penontonnya sedikit, ternyata lapangannya itu penuh. Oh, penuh lapangannya. Sebuah kebanggaan juga ya, meskipun kamu kategori penyanyi pendatang baru, yang mungkin kalau menurut Dwi sendiri belum dikenal oleh orang, sampai panitia juga nggak ngenalin kamu. Oke. Tapi ketika kamu tampil, antusias penonton yang luar biasa, bangga nggak sih? Sangat-sangat bangga sih. Sangat-sangat bangga, sangat-sangat bersyukur ya. Oke. Nah, jadi yang pasti itu menjadi motivasi kamu untuk semangat lagi berkarya tentunya. Nah, apa setelah launching lagu Ngudek Ini Sakitnya? Sakit nih maksudnya. Aku lagi sakitnya. Oke. Kok jadi ke bahasa Indonesia kita ya? Oke. Nah, setelah kamu launching Ngudek Ini Sakit nih, ada nggak lagi persiapankah untuk single-single ke berikutnya, Dwi, atau gimana? Mungkin ada persiapan ya single yang kedua ya, mungkin Astungkara bulan Februari. Lagi 1 bulan dong? Iya. Oke, berarti singlenya udah siap? Masih proses. Masih proses. Baru sampai mana tahap prosesnya? Masih menggarap gini apa tuh liriknya. Oh, masih bikin lirik. Nah, kalau untuk single kedua ini yang nulis lirik siapa? Dwi sendiri atau penciptanya? Ada pencipta lain? Atau berkolaborasi? Oh, kolaborasi. Oke, nah kalau tadi single pertama Dwi bilang itu mengisahkan kisah percintaan di mana si cewek memilih selingkuh gitu ya, dan memilih selingkuhannya maksudnya. Jadi selingkuh dan memilih selingkuhannya. Nah, kalau di single yang kedua, boleh kasih bocoran sedikit. Ini mengisahkan tentang apa? Sedikit aja. Mungkin single keduanya masih sama ya, tentang percintaan ya. Tentang percintaan, tapi konfliknya di bagian mana? Tentang selingkuh lagi?
Mungkin kompleknya tentang kebahagiaan ya. Kebahagiaan mungkin setelah diselingkuhi yang cowok mendapat kebahagiaan. Ya, Oke, luar kemungkinan biasa. begitu. Oh, kemungkinan begitu. Jadi itu baru clue-nya Ya. aja. Oke, yang pasti bikin penasaran teman Pro 2 dan kita semuanya. Kita nantikan saja seperti apa sih greget single kedua dari Dwi setelah berhasil ya mengeluarkan single pertama Ngude Kini Sakit nih di tahun 2024 kemarin. Oke, nah Dwi, ketika kamu menekuni dunia nyanyi, karena tadi kamu bilang kalau dibilang hobi, tapi kalau bilang enggak juga enggak, kan gitu bilang di awal. Nah, setelah kamu menekuni peluncuran single pertama udah, sekarang juga penggarapan single kedua udah. Nah, apakah kamu sudah menemukan jati diri kamu kalau emang kamu dunianya kamu ya di nyanyi? Gimana? Sudah sih sebenarnya. Sudah sebenarnya. Berarti memang pingin fokus ke dunia nyanyi atau pingin kamu masih pingin gitu mengejar cita-cita yang lain atau gimana Dwi? Atau nyambi mungkin beriringan? Mungkin beriringan ya lebih enak. Beriringan. Oh, lebih enak beriringan. Ya. Oke, kita beriringan aja yuk. Oke. Berarti masih ada cita-cita yang lain selain menyanyi. Iya. Kalau boleh tahu apa cita-citanya? Ingin jadi seorang pengajar kah atau apa gitu? Mungkin cita-citanya Lebih? menjadi apa tuh namanya? Apa? Pendidik yang baik ya. Jadi seorang pendidik yang baik. Oke. Jurusannya tadi bilang Teknologi pendidikan. Oh, teknologi pendidikan. Oke, pengen jadi seorang pendidik yang baik sambil menjadi seorang penyanyi yang baik juga. Oke. Nah, siapa tahu nanti metode menyanyinya bisa dipakai mengajar. Astaga. Karena sekarang kan zamannya di apa namanya di akun-akun media sosial itu kan banyak yang kayak gitu kan ya. Jadi agar muridnya juga nggak apa namanya nggak ngantuk, jadi bisa kita selingi dengan yang lain. Oke, nah teman Pro 2 silakan buat kamu kalau ada pertanyaan yang pengen tanya-tanya langsung di 0811 399 1054 di WhatsAppnya kita, atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau kamu bisa live chat langsung di aplikasi RRI Digital dan juga di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Kita kembali nanti. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan?
Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Ini sakit apa yang dilewatinya pantas ada. Ini sakit apa dengan dia fokus dia ini sakit apa dia
sudah. Wow, luar biasa teman Pro 2. Itu tadi ya. Jadi sudah kita dengerin bareng-bareng. Jadi suara manisnya dari Dwi Nugraha dengan single terbarunya Ngude Kini Sakit nih. Iya. Nggak nangis kan nyanyinya? Enggak. Oh enggak. Oke. Karena kalau kita dengerin, jadi kalau secara seksama kita dengerin kayaknya liriknya sedih banget yang Dalam banget. dalam banget, nyentuh banget gitu ya, perasaan seorang laki-laki yang diselingkuhi. Nah apalagi yang hubungannya sudah jalan beberapa tahun kan gitu ya. Memang selingkuh itu emang lagi ngehits banget ya. Iya, bener banget. Oke, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, kita baca dulu satu persatu dari live chat di RRI Singaraja Official. Ada Putra di Tajun katanya, sukses selalu Dwi Nugraha untuk singlenya dan semangat. Sukses Oke, Beli Putra. sukses katanya Beli Putra dari Dwi langsung. Oke, ini ada pertanyaan juga di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054. Oke, selamat siang Kak Dwi, boleh nanya dong gimana cara menjaga vokalnya agar tetap stabil? Gimana nih? Ada tips atau trik mungkin Dwi dari Dwi sendiri gimana? Mungkin kalau Dwi untuk menjaga vokal itu mungkin kurangi apa tuh? Kurangi apa? Minum-minuman yang aneh-aneh ya. Habis itu pola makan yang teratur. Oke. Mungkin itu aja sih Itu sebenarnya. aja. Kalau Itu aja Dwi, poinnya. kalau Dwi sebenarnya nggak begitu gimana ya? Untuk suaranya nggak begitu apa? Tidak begitu. Berarti vokalnya tetap aja, maksudnya siapa tahu Aman aja aja sih ya, apalagi di cuaca seperti sekarang gitu, Yeah. nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Enggak. Nah itu biasanya Dwi emang latihannya setiap hari nyanyi, setiap hari dapat aja nyanyi. Dapat sih. Dapat aja ya, setiap hari dapat aja latihan vokal kan gitu kan. Pasti ngerasa kalau kita latihan setiap hari pasti ngerasa kan pasti ada perubahan. Ya, pasti. Pasti kan ya. Oke. Nah, itu tadi yang sudah nanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM, nggak ada namanya. Oke. Namanya di skip. Oke, ini ada pertanyaan kedua Dwi di WhatsApp-nya Pro 2 FM juga di 0811 399 1054. Oke, selamat siang Kak Dwi. Aku Okta di rumah aja. Oke, suaranya bagus banget. Lagunya juga nyentuh banget, Kak. Kalau boleh tahu, gimana sih cara Kakak mengatur waktu antara kuliah dan nyanyi? Gimana katanya ngaturnya? Kalau ngatur waktu sih bisa aja ya, soalnya kan semuanya tidak 24 jam ya. Fleksibel gitu Fleksibel. ya. Kuliah juga tidak setiap hari juga. Oh gitu, karena udah semester akhir ya sekarang. Terus? Mungkin untuk nyanyi, untuk kalau emang hanya hobi saja ya, hanya hobi saja, mungkin bisa di waktu-waktu luang saja. Di waktu-waktu luang aja. Oke. Nah, jadi itu dia buat Okta ya. Jadi ngaturnya fleksibel aja ya, ngikutin aja. Kalau memang kuliah ya udah nggak usah. Nah, pernah nggak sih tabrakan antara jadwal kamu harus manggung dengan jadwal kuliah kamu? Astagfirullah, belum pernah sih. Belum pernah. Jadi semua beriringan ya. Kuliah jalan, manggung juga oke kan gitu. Nah, jadi teman Pro 2 yang masukin penasaran mungkin sama Dwi, silakan aku masih kasih kesempatan kamu untuk tanya-tanya langsung di WhatsApp-nya 0811 399 1054, atau kamu juga bisa kepoin ya akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau DM kami di Instagram juga bisa banget tentunya live chat aplikasi RRI Digital, karena acara ini seperti biasa masih disiarkan ya di YouTube RRI Singaraja Official, RRI Denpasar dan juga RRI Mataram. Oke Dwi, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi tantangan terbesar kamu sebagai seorang penyanyi? Apa kira-kira kalau menurut Dwi sendiri? Apa sih yang menjadi tantangan gitu
Selain mempertahankan vokal kamu, apalagi? Mungkin tantangan terbesar saingannya sih. Saingan. Apalagi kan sekarang banyak ada pendatang-pendatang baru. Oh betul. Nah, Kita saling salip-salipan lah. oh saling salip-salipan, nggak motor aja salip-salipan ya, Iya. orang juga. Oke. Nah, jadi kalau boleh tahu, kamu tahu tantangan terbesar kamu terjun ke dunia nyanyi itu adalah saingan. Nah, terus gimana cara kamu menghadapi saingan-saingan itu? Mungkin cara duit, mungkin mendekati mereka ya. Mungkin kita bergaul kepada mereka, mungkin berteman gitu. Oke. Lebih mengakrabkan diri sih sebenarnya. Mengakrabkan diri dengan para pesaing-pesaing. Nah, mungkin cari pengalaman-pengalaman mungkin kepada senior yang lebih gitu ya. Oke. Nah, Dwi, kalau boleh tahu nih, apa sih yang biasanya menginspirasi kamu untuk membuat lagu? Kan tadi kamu bilang kamu lagi projectnya lagi menggarap lagu single kedua. Nah, itu terinspirasi dari mana? Kisah pribadi kamu kah yang bakal diangkat, atau mungkin kisah temannya kamu, kisah saudara kamu, atau kisah kasih dan yang lainnya, gimana? Kemungkinan besar mungkin kisah sendiri sih. Kisah sendiri ada di sana. Oke, berarti itu boleh dikatakan single kamu kedua ini mewakili isi hati kamu? Mewakili sih sebenarnya. Mewakili sebenarnya, cuman nggak sepenuhnya Iya. gitu ya. Oke, nggak usah setengah-setengah, Dwi. Dilosin aja. Oke, nah selama penggarapan di single kedua ini yang akan launching di bulan depan, ada kendala-kendala atau sama dengan single kemarin yang kamu launching di single pertama itu lancar-lancar aja? Perbedaannya antara proses penggarapan single pertama dan single kedua gimana? Balance atau gimana? Balance sih sebenarnya, aman-aman saja. Aman-aman aja, masih nggak ada kendala sama sekali? Masih aman. Masih aman, oke. Nah, jadi teman Pro 2 yang penasaran juga, pengen nanya-nanya masih bisa banget. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit deh, Dwi, pengalaman kamu. Tadi kan kamu di awal juga sempat bilang sudah banyak ikut lomba-lomba kan ya, sebelum akhirnya kamu memantapkan diri untuk rekaman single terbaru kamu dan launching langsung, begitupun dengan video klipnya kan ya. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman-pengalaman kamu selama mengikuti lomba-lomba seperti apa. Nah, mungkin biar bisa menginspirasi teman Pro 2 juga, siapa tahu nih masih malu-malu gitu, nggak mau tampil, atau mungkin takut gitu ya, saingan banyak seperti yang Dwi bilang. Nah, mungkin ada tips-tips khususnya nggak, Dwi? Mungkin kalau dari Dwi ya, pengalaman mungkin banyak ya. Pengalaman baik ada, buruk ada. Iya, pasti beriringan. Oke. Mungkin kalau pengalaman baiknya, Dwi jadi bisa belajar ya untuk berada di depan panggung, di depan orang ramai gitu. Mungkin kalau buruknya mungkin pas mau manggung drop itu jeleknya. Kondisinya drop. Terus itu kalau misalkan ada di posisi seperti itu, cara mensiasatinya gimana, Dwi? Mungkin cara mensiasatinya, mungkin waktu manggungnya agak diundur sedikit tuh, biar ada waktu sela untuk membriefingkan diri, biar lebih matang buat manggungnya nanti. Oke. Nah, selain itu mungkin ada pengalaman-pengalaman lain selama kamu mengikuti lomba menyanyi yang selama ini mungkin? Udah. Mungkin itu aja sih. Itu aja ya. Oke. Nah, jadi itu tips dan trik dari Dwi sendiri selama mengikuti lomba-lomba gitu ya, di ajang-ajang bergengsi. Nah, berarti selama ini Dwi manggungnya masih di Singaraja aja, belum pernah keluar daerah Singaraja? Astungkara tanggal 27 ini di Kerobokan Badung. Oh, di Kerobokan Badung. Oke, nah jadi warga Denpasar yang mau say hello langsung sama Dwi nanti bisa ya. Kepoin. Oke. Oke, teman Pro 2. Jadi kita masih di musik live chat untuk siang hari ini. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Dwi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Oke, Dwi, kita kembali bincang-bincang lagi. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sih musisi yang paling berpengaruh di dalam karir kamu sekarang ini? Ada nggak yang mendukung kamu penuh gitu? Seorang musisi, mungkin musisi Bali atau musisi? Ada sih, Ada? karena kan Dwi kan sekarang berada di bawah naungan Chandra Production ya. Oh gitu, oke. Jadi banyak musisi di sana juga. Itu juga yang mendukung kamu. Oke, mungkin belajar dari cerita-cerita dia gitu ya. Nah, jadi Dwi, kalau boleh tahu nih, selama ini kan kamu sibuk kuliah, terus sambil nyanyi juga, pasti waktunya emang padat banget. Gitu. Oke, padat banget. Nah, cara kamu menjaga stamina kamu agar suara kamu itu nggak ada bera-berunya seperti apa? Karena biasanya kan kalau kayak sekarang bengek gitu kan, pasti berubah. Kalau aku sendiri nih kayak sekarang kan lagi bengek nih, pasti suaranya otomatis berubah. Nah, cara kamu mensiasati, siapa tahu nih nanti tiba-tiba kamu sakit gitu, tapi kamu harus nyanyi karena udah tanda tangan kontrak. Nah, cara kamu mensiasati seperti apa, Dewi? mungkin lebih apa tuh, kayak banyakin minum air hangat ya. Lebih sering minum air hangat. Itu menjadi tipsnya juga. Oke, selain itu apa lagi? Mungkin satu lagi, ada juga pernah pelatih Dwi bilang kalau ada kendala mungkin di dalam apa tuh pita suara, mungkin air
apa tuh kelungah itu. Oh, air kelungah. Oke, itu yang diminum. Oke. Nah, jadi teman Pro 2 tadi sudah aku baca juga beberapa WhatsApp yang masuk di 0811 3991054. Gak kerasa juga waktu kita juga sudah mau habis. Oke, mungkin dari Dwi sendiri deh sebagai closing statement untuk siang hari ini, apa yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 atau untuk penggemar Dwi sendiri? Oke, silakan Dwi. Mungkin sebelumnya ya mungkin belum telat ya mengucapkan selamat tahun baru selamat tahun baru, 2025. Dan mungkin untuk pemirsa atau teman-teman Dwi seangkatan sebaya, kalau ingin berkarya janganlah malu-malu, jangan takut. Kegagalan pasti ada, tapi tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Betul banget. Terus? Mungkin lebih berani menunjukkan diri lah. Jangan nyanyi di kamar mandi terus lah. Mungkin kayak nyanyi tongkrongan lah, ikut-ikut biar bisa menaikkan keberanian diri itu untuk berhadapan sama orang banyak. Itu aja sih. Oke, itu aja yang ingin disampaikan. Nah, jadi itu dari pesan dari Dwi buat teman Pro 2 semuanya. Kalau kamu memang punya hobi di bidang tarik suara, jadi tunjukkan bakat kamu. Jangan dipendam lama-lama gitu ya. Jangan hanya jadi penyanyi di kamar mandi. Seperti Dwi yang berani tampil, yang berani bangkit untuk meraih kesuksesan di bidang tarik suara. Oke, terima kasih Dwi sudah hadir siang hari ini. Terima kasih kembali. Semoga sukses untuk single terbarunya dan single yang akan di launching bulan depan, semoga lancar. Oke, kapan-kapan kita undang lagi untuk bincang-bincang di sini. Terima kasih buat kamu yang sudah setia banget dengerin musik live chat untuk siang hari ini yang juga disiarkan oleh RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.